Salam otomotif. Baik, setelah kita demonstrasikan video sebelumnya ya untuk pengujian tanpa beban pada motor starter, pada video kali ini saya akan membahas pengujian solenoid, yaitu pengujian kumparan pull-in coil dan hold-in coil. Seperti kita ketahui, pull-in coil adalah kumparan yang bertugas untuk memajukan pinion gear melalui perantaran drive lever supaya pinion gear bisa berkaitan dengan flywheel. Pada saat itu, putaran akan diteruskan ya dari armatur melalui flywheel untuk memutarkan engine. Kemudian untuk hold-in coil itu adalah kumparan yang bertugas untuk menahan si pinion gear untuk tetap berkaitan sementara waktu dengan flywheel pada saat proses berputar. Ya. Nah, kali ini kita akan bahas pengujian pull-in coil dan hold-in coil. Kalau pada video sebelumnya untuk pengujian tanpa beban kita membutuhkan 3 kabel, di mana kabel positif itu terhubung sebanyak 2 dan negatif itu 1 kabel ya. Jadi untuk pengujian tanpa beban itu 2 kabel dihubungkan ke positif ya, ke terminal baterai, lalu 1 kabel terhubung ke negatif baterai. Itu pengujian tanpa beban di video sebelumnya. Tapi untuk pengujian hold-in coil dan pull-in coil kita menggunakan 3 kabel, tetapi yang membedakan di sini adalah 1 kabel digunakan untuk positif, sedangkan 2 kabel terhubung dengan terminal negatif. Mari kita coba. Sebelum pengujian pull-in coil, jangan lupa yang harus kita perhatikan adalah kita lepas kabel fill coil yang terhubung dengan terminal C atau terminal motor. Kita buka menggunakan kunci T12. Kita buka ya. Setelah motor lepas, di sini ada kabel fill coil, kita lepas dari terminal C atau terminal motor. Ya, ini dia. Ya, bisa terlihat ya. Oke, ini. Ya. Setelah dilepas, pastikan kabel ini tidak menyentuh dari terminal motor ya. Kabel fill coilnya dipastikan tidak menyentuh. Baik, setelah sudah dilepas, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan 3 kabel ya, 2 kabel terhubung ke negatif. Oke, yang pertama ground massa ya, terhubung dengan negatif dari aki. Kemudian kabel yang kedua, kalau di pengujian tanpa beban dia terhubung ke terminal 30. Kalau pengujian hold-in coil dan pull-in coil dan hold-in coil itu kabel yang kedua negatif terhubung ke terminal motor atau terminal C. Setelah kita lepas kabel fill coil, ini terminal C kita pasang ya. Setelah itu ini ya yang terhubung dengan terminal C kita hubungkan ke terminal baterai. Ya. Nah, yang berikutnya kabel ketiga ini pengganti starter. Ini terhubung ke terminal ST atau terminal 50. Untuk pengganti starter tetap dihubungkan ke positif. Ya, jadi 1 kabel ini terhubung ke negatif, kabel kedua
terhubung dari terminal C terhubung ke negatif baterai yang ketiga, kabel ketiga, dia terhubung ke positif. Jadi 2 negatif, 1 positif. Kebalikan dari pengujian tanpa beban. Ini kita hubungkan ke plus baterai. Oke. Setelah sudah, kita tekan. Pada saat kita tekan, yang harus kita lakukan adalah nanti kita akan cabut salah satu kabel yang menempel pada terminal C. Dalam hal ini. Ini yang kita akan cabut. Ya, jadi pada saat pull-in coil sudah maju, pinion gear sudah maju karena pull-in coil bekerja. Pada saat itu ini kita lepas. Pada saat ini kita lepas, pinion gear tetap berada pada posisinya, ya, sampai kunci kontak dimatikan. Ya, jadi seperti itu pengujiannya. Oke, kita coba. Ya. Lihat ya, tidak berputar ya. Karena apa? Dia tidak berputar karena terminal 30 tidak mendapatkan arus dari positifnya. Tapi dalam ini tidak kita praktekkan ya, karena ini pengujian pull dan hold. Oke, itu pengujian pull. Sedangkan pengujian hold adalah, perhatikan di starter yang saya pegang, ini pull, ini saya lepas, dan dia masih menempel. Pada saat saya lepas, ini artinya hold bekerja. Ketika saya lepas baru dia mundur, gitu ya. Nah, bagaimana dengan apabila ini tidak dipasang? Apakah ini bekerja? Kita coba. Tidak ada reaksi apa-apa. Ya, tuh. Artinya dia harus mendapat arus awal, ya. Terjadi kemagnetan terlebih dahulu. Oke, supaya lebih jelas kita akan putar kameranya. Oh, sebentar, sorry. Supaya lebih jelas, kita coba putar motor starternya ya, supaya terlihat. Ya. Untuk pengujian motor starter tidak disarankan lebih dari 2 detik ya, karena arus yang lewat melalui kabel itu cukup besar. Apalagi untuk pengujian tanpa beban itu disarankan maksimal 2 detik atau kurang dari 2 detik begitu. Baik, kita akan coba ya. Ini adalah pull-in coil. Ya, itu adalah pull-in coil. Sedangkan hold, nanti saya akan lepas salah satu kabel yang terhubung dengan terminal C atau terminal motor ya. Kita tes, ini saya tekan ya, saya tekan, dia maju, lalu ini saya lepas dan dia masih bertahan pada posisinya, itu artinya hold. Lihat, saya lepas dan dia masih hold ya. Nih, baru saya lepas. Nah, itu adalah pengujian pull in dan hold in coil. Oke, baik, saya simpulkan. Untuk pengujian pull in coil dan hold in coil menggunakan 3 kabel. 2 kabel terhubung ke negatif baterai, 1 kabel terhubung ke positif baterai. Kabel yang terhubung ke positif baterai itu adalah kabel yang sebagai pengganti starter ya, atau saklarnya itu selalu terhubung dengan plus. Tetapi jangan lupa pada saat pengujian pull in coil dan hold in coil itu kabel pada terminal C atau terminal motor kita lepas ya, bautnya kita lepas, murnya kita lepas, lalu kita lepaskan kabel ini.
Setelah itu baru dihubungkan dengan masing-masing kabelnya. Ya, saya ulangi. Untuk kabel pertama terhubung ke ground. Ya, kabel pertama tadi terhubung ke ground. Di sini terhubung ke negatif baterai. Itu kabel pertama. Kabel kedua dihubungkan dari terminal C ini, ya, yang sudah kita lepas tadi, dihubungkan ke negatif baterai. Ya. Dan yang terakhir, untuk terminal ST atau 30 ini dihubungkan ke positif baterai. Ini sebagai dayanya, begitu. Baik, itu saja video pengujian pull-in coil dan hold-in coil. Ya, untuk menguji apakah terjadi kerusakan pada solenoid atau switch magnet. Bila terjadi kerusakan, kita buka permasalahannya di mana, atau kesalahan konstruksi, atau kurangnya massa, atau yang lain. Baik, terima kasih untuk terima kasih telah menonton video pembelajaran ini, pengujian pull-in coil dan hold-in coil. Semoga bermanfaat. Kita lihat video-video pembelajaran berikutnya. Tetap di channel ini. Salam otomotif.